Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabatku, kita langsung saja ya melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang psikologis umum atau orang umum, orang awam gitu ya, pada umumnya gitu, manusia pada umumnya yang berada di kawasan Al-Nafs Al-Lawamah yang kemarin ya. Yang sekarang kita lanjutkan ke Al-Nafs Al-Mulhamah. Nah, kenapa saya bahas berulang-ulang al-nafs amarah, muamarah atau lawamah, sufiyah, mulhamah dan mutmainah, namun berbeda pas tahapannya. Kalau yang minggu lalu itu kan untuk para ahli salikin. Nah, kalau atau para muridun, pun muridin gitu kan, atau jamaah yang sudah aktif di pengajian toriko atau tasawuf gitu. Nah, kalau yang sekarang ini psikologis join al-nafs al-lawamah ini atau al-mulhamah atau mutmainah atau muamarah, tapi ini tentang manusia pada umumnya atau manusia awam gitu, yang masih awam atau yang masih tergolong kategori umum gitu, atau sebagian besar manusia gitu ya. Nah, tentu ada perbedaan. Intinya kedudukan apapun, kedudukan sosial kita, kedudukan dalam spiritual, dalam agama, semuanya itu tentu berada di tingkatan yang berbeda-beda gitu. Mau salikin, non salikin, mau jamaah atau non jamaah, mau orang awam atau orang yang cerdas atau orang yang berilmu, semuanya tetap memiliki nafsu-nafsu ini. Cuman bedanya kalau salikin itu sudah berbenah dan sudah menapaki jalan ruhani gitu, dan sudah membenahi diri dengan membuang penyakit batin dan berbenah dengan memperbanyak ibadah-ibadah batin. Itu saja perbedaannya gitu. Tapi kalau orang umum ini karena memang belum berbenah gitu, namanya orang umum kan mungkin belum menapaki jalan ruhani dan belum banyak mempelajari ilmu-ilmu batiniah gitu. Itu saja perbedaannya gitu. Orang salikin juga tetap posisinya kadang ada berada di muamarah, kadang-kadang ada di lawamah, kadang naik ke sufiyah, naik ke mulhamah, naik lagi ke mutmainah, mundur lagi, maju lagi gitu. Nah, itulah keadaan batin kita atau kadar keimanan kita, yang mana nafsu kita itu naik turun atau maju mundur gitu ya. Namun sebagai ciri-cirinya, kalau orang awam yang join nafsu mulhamah ini secara alami ya, nih perbedaannya ya. Kalau orang awam ya, secara alami itu mendapatkan hidayah dan bimbingan Allah gitu. Jadi mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam jiwanya, ke dalam hatinya. Tapi secara alami, karena alaminya ini beliau-beliau ini walaupun tidak menapaki jalan ruhani, tapi sudah berada di posisi ini justru bagus ya, karena maksudnya itu kan sebentar. Jadi secara alami walaupun belum menapaki jalan ruhani, tapi sudah Allah angkat derajatnya berada di dalam nafsu ini gitu. Jadi orangnya itu ya sama saja gitu, maksudnya banyak tafakur gitu, walaupun belum mengerti tentang ilmu tasawuf gitu, tapi secara bawaan bawaan naluriahnya gitu, dia udah bisa bertafakur, bermuhasabah diri, terus
jiwanya itu penuh kasih sayang terhadap sesama, lebih mementingkan kasih sayangnya daripada amarahnya gitu. Cuma masih awam, jadi belum begitu berilmu. Tapi ini sudah bagus, malah bisa lebih dikatakan lebih bagus karena memang secara alami. Kalau Salikin itu bagusnya karena memang menghendaki menapaki jalan ruhani gitu. Jadi ngerti kan perbedaannya ya. Nah, tapi ya sebaik-baiknya manusia kalau memang sudah berada di mulhamah ini ya, sudah tercerahkan, sudah terang jiwanya, sudah terang lahir batinnya, alangkah bagusnya itu dibarengi dengan ilmu batininya. Karena amal tanpa ilmu itu kan kurang sempurna gitu kan. Bagaimana kita akan misalkan tahu ibadah-ibadah batin kalau kita tidak mengerti ilmunya. Tapi memang secara hidayah, secara alami sudah ada gitu. Tapi kan tanpa dibarengi ilmu tetap kurang sempurna gitu. Jadi lebih bagusnya kalau memang sudah memiliki jiwa yang al-nafs al-mulhamah ini yang sudah tercerahkan, karena sifat bawaan alaminya itu ya kebanyakan dari mereka ini akan menapaki jalan ruhani. Memang maksudnya ada sebagian besar Allah tarik gitu. Jadi walaupun orang awam sudah ada di posisi ini, kebanyakan pada umumnya Allah tarik untuk menapaki jalan ruhani gitu. Jadi nanti makin meningkat gitu. Tapi ya walaupun misalkan hanya sebatas mengetahui ilmu syariat-syariatnya saja, tapi biasanya perilakunya sudah bagus gitu, karena lebih mementingkan kasih sayang terhadap sesama daripada mengandalkan keegoisannya atau amarahnya atau nafsu muamarahnya gitu ya. Jadi itu perbedaannya antara orang awam yang berada di mulhamah ini sama yang berada di fase salikin gitu. Kalau salikin ya menapaki jalan ruhani itu ya. Kalau sufiyah itu mirip-mirip, kalau sufiyah ini transisi ya, transisi saya bahas lagi karena memang pembahasan kemarin sufiyah juga sedikit, karena sufiyah sama lawamah sama saja, karena hanya transisi saja gitu. Jadi fase-fase antara lawamah ke mulhamah, namun bisa dikatakan setengah mulhamah setengah lawamah, itu namanya sufiyah gitu. Jadi kadang-kadang menang hidayah gitu, kadang-kadang kumat jahidi gitu ya. Maksudnya ya intinya ya itulah, maksudnya kadang ke mulhamah gitu, kadang ke lawamah, tergantung hawa nafsunya. Namanya hawa itu kan keinginannya itu kan nggak stabil gitu kan. Kalau lagi nafsu ya nafsu gitu, kalau lagi tenang ya tenang gitu, kalau lagi ya dapat petunjuk, dapat ilham ya mikir gitu orangnya. Tapi sufiyah ini sudah lebih baik keadaannya daripada lawamah, artinya tidak begitu mengandalkan hawa nafsunya gitu. Jadi kalau untuk makan minum pun misalkan hawa nafsunya itu saya pengen makan nih 3 piring gitu, atau pengen minum, sekali minum 3 gelas, tapi hanya hawa nafsu, berarti itu lawamah. Terus misalkan mau minum nggak jadi 1 gelas aja, atau mau nambah nggak jadi udah cukup nih, rasanya udah cukup. Nah berarti ketika tidak dilanjutkan dengan tindakan atau perilaku berarti sufiyah gitu. Tapi kalau misalkan ketika hawa nafsu lawamah disertai tindakan ya berarti masih di lawamah. Tapi kalau misalkan hawa nafsunya pengen berlebih tapi ternyata ada kontrol, ada kendali di dalam jiwanya, sehingga yang tadinya pengen makan 3 piring hanya nambah setengah centong gitu kan, jadi wajar gitu ya, sedikit gitu nambah, ada nambah tapi sedikit gitu. Jadi intinya 3 piring itu tidak jadi makan, berarti dia ke sufiyah gitu ya. Itu perbedaannya. Kalau mulhamah ini lebih kepada petunjuk-petunjuk ilahi yang ia dapatkan gitu. Jadi dia itu kadang-kadang gini ya, kalau orang awam ini misalkan dia mendapatkan petunjuk Allah atau mendapatkan bimbingan dari Allah atau bisikan malaikat, bisikan Allah ke dalam batinnya gitu ya. Jadi secara ilmu tuh dia udah nampung banyak gitu. Namun kadang-kadang
masih belum terrealisasikan, namun pencerahan di dalam jiwanya itu dia udah terang gitu. Kadang-kadang terrealisasikan, kadang-kadang hanya masih di dalam batin saja pencerahan-pencerahan itu. Jadi nggak semuanya Allah takdirkan untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang baik atau bagaimana. Jadi kadang-kadang cukup untuk dirinya sendiri dulu gitu. Itu kalau yang orang awam ya, orang umum gitu. Jadi cukup sekian ya, nanti kita lanjutkan lagi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Semoga kita semua ini yang kebanyakan pada umumnya menjadi memiliki nafsu lawamah segera beranjak ke sufiah lalu ke mulhamah ya, minimal mulhamahnya itu yang lebih dominan ya. Amin robbal alamin. Saya mohon maaf dan karena saya belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.